Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara dalam pembacaan kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, di mana kita masih membahas terkait dengan hadis-hadis yang isinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak-anak. Tentunya tujuan ini agar anak-anak itu merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya juga menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Di antara candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadisi Mahmud bin Rabi'i radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aqiltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Aku masih teringat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemburkan air ke wajahku. Wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Dan aku masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan wajahku dengan air yang dia ambil dari ember, ya. Kemudian waktu itu usiaku masih 5 tahun. Ikhwah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak 5 tahun, ya, 5 tahun. Bagaimana seorang Rasul masih bercanda dengan anak-anak yang berusia 5 tahun. Yang mungkin kalau di antara kita, kalau dia main dengan anaknya sendiri oke lah ya. Tapi bermain dengan anak orang lain yang usianya masih 5 tahun. Ini tidak semua orang yang mau melakukan ini, ikhwah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak, bukan hanya pada anak-anak keturunan beliau, tapi juga anak-anak para sahabat yang lainnya. Dan masya Allah di sini kalau kita lihat Mahmud bin Rabi' masih ingat hal itu, padahal itu terjadi di saat dia berusia 5 tahun. Ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan Mahmud bin Rabi'. Cobalah di antara kita, masih ingat gak kita apa yang pernah terjadi pada diri kita di saat kita berusia 5 tahun? Ya. Di saat kita berusia 5 tahun, jarang di antara kita yang bisa mengingat hal itu. Bahkan mengkira-kira waktu kejadian itu di saat saya berusia 5 tahun, itu pun masih berat, ikhwah. Demikian. Jadi di sini ada kejadian. Udah. Dan sahabat mengingat kejadian tersebut, dan waktu itu usianya masih 5 tahun, dan dia mengetahui
tentang usianya pada saat itu 5 tahun. Ini kan suatu hal yang istimewa, ikhwah. Kalaupun kita mengingat suatu kejadian di saat kita kecil dahulu, permasalahannya ingat gak kita di usia berapa kejadian itu terjadi? Paling kalau kita katakan ya waktu saya SD itu kan ada 6 tahun. Waktu saya SMP itu ada 3 tahun. Demikian ikhwah, ya. Tapi di sini sahabat Mahmud bin Rabi, beliau ingat betul waktu itu usiaku 5 tahun. Padahal kalau kita lihat orang sekarang kan sangat perhatian dengan tanggal, kemudian bulan dan tahun kelahirannya. Bahkan setiap tahun ada yang merayakannya. Sejak usia setahun terus sampai bahkan ada yang sampai tua. Sudah sampai tua rendah pun masih diperingati hari lahirnya. Demikian ikhwah. Tapi siapalah di antara kita yang bisa mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di saat dia berusia masih sangat dini atau berusia masih anak-anak. Tapi ini sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya, sahabat Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu masih mengingatnya. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menyemburkan air tersebut ke wajah si Mahmud, ya, sahabat Mahmud ini menunjukkan bagaimana dalamnya kesan tersebut di hati Mahmud ini, Mahmud bin Rabi. Terbukti dia ingat hal itu. Kesannya luar biasa. Saya masih ingat di saat Rasulullah menyemburkan air dari ember ke wajahku. Waktu itu aku berusia masih 5 tahun. Bayangkan ikhwah, ingat, menunjukkan mengapa seorang itu terkadang mungkin gak ingat kejadian-kejadian, banyak kejadian, tapi ketika ada satu kejadian yang sangat terkesan pada dirinya, dia akan mengingatnya seumur hidupnya. Di antaranya ini ikhwah. Ini menunjukkan betapa kesannya sangat dalam bagi Mahmud bin Rabi. Dia merasakan kesan itu ikhwah, padahal usianya masih 5 tahun. Ya, dia masih merasakan kesan hangat itu padahal usianya masih 5 tahun. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kesan yang luar biasa terhadap anak-anak. Candaan beliau itu memberikan kesan yang sangat dalam terhadap anak-anak. Wal majju huwa irsalul ma' minal fam. Majju itu yaitu menyemburkan air dari mulut. Wa qila la yusamma majjan illa in kana ala bu'din. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak dikatakan majjan kecuali kalau nyemburnya dari jauh. Jadi agak-agak jarak 1 meter begitu atau setengah meter. Intinya dia disembur dari jarak jauh, bukan dari jarak dekat. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar wa zada. Hafiz Ibnu Hajar berkata wazada, dan beliau menambahkan wa fa'alahu Nabi sallallahu ma'a Mahmudin wa fi'luhu Nabi sallallahu wasallam ma'a Mahmudin imma muda'ibatan ma'ahu. Perbuatan itu dilakukan Rasulullah SAW terhadap si Mahmud bisa jadi dikarenakan beliau sedang mencandainya, au liyubarika alaihi biha, atau dia sedang memberkahi Mahmud dengan cara seperti itu. Kama kana dzalika fi sya'ni ma auladi sahabah, sebagaimana sebagaimana hal itu terjadi dengan anak-anak sahabat yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa min rahmatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sighari aidan, di antara cinta dan kasih sayang Rasulullah terhadap anak kecil yaitu akhrajal Bukhari wa Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min haditsil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali ala atiqih, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan bin Ali di
di pundaknya begini. Ya di pundak. Ya kita tahu lah gimana cara menggendong ya. Berarti kan orang yang menggendong anak-anak di pundak itu ya kaki dia duduk di atas pundak dan kakinya ke depan begitu kan, menjulur ke depan dan dipegang. Begitu ikhwah. Jadi Rasulullah sedang menggendong di Hasan di atas pundak beliau sendiri. Masya Allah. Kadang-kadang kan ada orang menggendong anak di belakang tuh, ada yang di depan. Nah ini di atas pundak beliau. Yaqulu, beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia ya Allah. Sungguhnya aku sayang dengan dia ya Allah, maka sayangilah dia juga ya Allah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendoakan cucu-cucu beliau. Ya. Demikian. Kita juga sebagai seorang muslim hendaklah banyak mendoakan anak-anak kita. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendoakan anak-anak. Bahkan sejak dia baru lahir. Bahkan bukan sejak dia baru lahir. Di saat kita meletakkan bibit sperma ya di rahim seorang wanita. Di situ kita sudah mendoakan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Karena dalam kondisi suami istri melakukan hubungan suami istri itu riskan diganggu setan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan kalau engkau memberi kami rezeki anugerah berupa anak, dan jauhkanlah anak ini dari gangguan setan juga. Demikian ikhwah. Begitu lahir didoakan lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu dan untuk keturunanmu, jangan sampai diganggu oleh syaitan. Demikian ikhwah. Rasulullah SAW sampai dia anak-anak didoakan terus dengan doa yang bermanfaat. Artinya ikhwah, hendaklah orang tua itu banyak mendoakan anak-anaknya. Ya, karena itu sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Doakan dia agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku sayang dengan dia, maka sayangilah juga dia. Wa min dzalika aidan ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, di antaranya juga ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar la yukallimuni wa la ukallimuh. Suatu hari Rasulullah SAW keluar di siang hari. Waktu itu aku tak bicara dengan dia, dan waktu itu beliau tidak ngajakku bicara dan aku juga gak ngajak beliau bicara. Jadi diam-diaman. Hatta atasuk Bani Qainuqa, hingga kami sampai ke pasar Bani Qainuqa. Fajalasa bi fina'i baiti Fatimah. Lantas beliau pun duduk di terasnya rumah Fatimah. Maksudnya putri beliau. Faqala athamma luka. Lantas Rasulullah bertanya, ada luka enggak di sana? Luka di sini maksudnya ikhwah cucu beliau. Ada enggak cucu-cucu di dalam? Gitulah kira-kira. Fahabasathu syai'an fadhanantu anha tulbisuhu sakhaban aw tughsiluhu. Tapi ternyata dia enggak langsung keluar. Hasan dan Husain enggak langsung keluar. Menurut perkiraanku kata Abu Hurairah, bahwasanya putri beliau Fatimah sedang memandikannya atau sedang memberikannya wangi-wangian berupa sakhaban. Faja'a yashtaddu hatta anaqahu faqabbalahu. Maka datanglah faja'a yashtaddu, dan datanglah cucu beliau ambil berlari-lari, lari-lari mendekati atuknya, mendekati kakeknya, kemudian hatta anaqahu, sampai beliau pun memeluk dan mencium cucu beliau ini. Demikian ikhwah. Nggak bisalah kita bayangkan itu seorang anak kecil lari-lari menemui atoknya, kemudian atoknya ataupun kakeknya mendekapnya dan menciumnya. Dan terbayang kita lah gimana kehangatan cintanya Rasulullah SAW kepada cucu beliau tersebut.
Waqal, dan berkata, Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Wa inda Abi Ya'la bi isnadin hasanin min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhahri. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam salat, dan di saat beliau sujud maka naiklah ke punggung beliau Hasan dan Husain. Ya, sebagaimana anak-anak kecil lainnya. Ya, kita kan sering melihat, ya. Kita sering melihat di masjid juga sering kita lihat ada orang tua yang bawa anaknya masih kecil, ketika dia sujud, anaknya naik ke punggungnya. Demikian ikhwah. Di media-media sosial juga sering kita saksikan seperti itu, di mana seorang anak naik ke punggung ayahnya ketika dia sedang sholat. Bahkan ketika dengan ibunya juga seperti itu. Ketika ibunya sedang sholat, dia naik ke punggung si ibu. Demikian ikhwah. Kemudian faida aradu ayyamna'uhuma, ketika sahabat-sahabat yang lain yang melihat hal itu ingin mencegahnya jangan sampai Hasan atau Husain naik ke punggung Rasulullah yang sedang sholat, ya dianggap mengganggu, ya. Fa asyara ilahim anda'uhuma. Namun Rasulullah memberi isyarat kepada mereka, anda'uhuma, isyarat, artinya biarkan aja, gak usah dilarang-larang, biarkan mereka manjat, gitulah kira-kira ikhwah. Ya, biarkan mereka manjat, ngapain dilarang-larang? Ya, tapi tentunya kan nggak bisa ngomong. Rasulullah memberi isyarat dengan begini, artinya biarkan saja, biarkan saja. Fa idza qada shalah wada'ahuma fi hijrih. Apabila selesai salat, beliau pun memangku keduanya. Wa qala man ahabbani falyuhibba hadaini. Lantas beliau mengatakan, barang siapa yang mencintaiku maka cintai mereka berdua ini, yaitu cucu beliau Hasan dan Husain. Wa indal Imami Ahmad fil Musnadi bi isnadin sahihin min tariqi Zuhair bin Al-Aqmar qala, ya, dengan sanad yang sahih dari jalur Zuhair bin Aqmar qala, dia berkata, bainamal Hasanu ibnu Ali yakhtubu ba'da ma qutila Ali idh qama rajul minal azdi al-adim tawwal. Ketika Hasan bin Ali berkhutbah, setelah memberikan khutbahnya setelah kematian ataupun setelah tewasnya Ali bin Abi Thalib ayahnya, kemudian berdirilah seorang laki-laki yang tinggi dan kulitnya hitam. Faqala, dan berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'uhu fi habwatih. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dia di sini artinya dia mengisyaratkan kepada Hasan bin Ali. Aku pernah melihat Rasulullah meletakkan dia di pangkuannya. Yaqul, seraya berkata, man ahabbani falyuhibbahu. Barang siapa yang mencintaiku maka cintailah dia. Waliyuballigh syahidul ghaib. Sampaikan yang enggak tahu. Bagi orang yang mendengar, sampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Apa itu? Yaitu sabda beliau, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, falyuhibbah, hendaklah dia mencintai dia. Maksudnya Hasan bin Ali. Akhrajal Bukhari rahimahullah min hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Bakar, qala, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wal Hasan 'ala jambih. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar sementara Hasan berada di sampingnya. Yanzuru ilan nas marratan wa ilahi marratan. Terkadang beliau melihat kepada jamaah, terkadang beliau melihat kepada Hasan. Itu kali-kali dia lihat pada Hasan, kali-kali lihat kepada jamaah. Wa yaqulu, dan berkata, ibni hadza sayyidun
anakku ini adalah pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan dua kelompok besar kaum muslimin. Demikian ikhwah. Waktu itu Hasan masih kecil. Waktu itu Hasan masih kecil dan Rasulullah terkadang melihat ke jamaah, terkadang melihat kepada Hasan. Tapi yang satu hal yang mengesankan ikhwah, di mana Rasulullah SAW berdoa, Inna bani hadza sayyidun, anakku ini adalah pemimpin. Kemudian wala'allallah yusliha baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan memang itu terjadi ikhwah. Setelah tewasnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, maka kaum muslimin pun mengangkat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menjadi khalifah pengganti ayahnya. Di saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib di daerah Kufah, di daerah Kufah pemerintahan kaum muslimin dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di situ ada dua khalifah. Dan sebenarnya tidak boleh dalam Islam ada dua khalifah. Apabila ada dua yang dibaiat maka bunuh salah satunya, kata Rasulullah SAW. Makanya kan terjadi perang Siffin. Demikian ikhwah. Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu menuntut pada pemerintah yang menjabat pada waktu itu untuk mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Itu tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu mengkisos semua orang-orang yang ikut dalam konspirasi membunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum bisa menerimanya. Karena apa? Kondisi Madinah pada waktu itu tidak kondusif. Banyak orang-orang munafik yang masuk ke kota Madinah. Dikhawatirkan akan sangat berbahaya terhadap kaum muslimin. Demikian ikhwah. Hingga akhirnya terbunuhlah Ali bin Abi Thalib di tangan orang Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam, dan diangkatlah putra beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Lantas apa yang terjadi ikhwah? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu turun dia dari jabatan khalifah dan dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu dua kelompok besar kaum muslimin kembali menjadi bersatu. Ini yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin. Demikian ikhwah. Itu merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallah yuslihu baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin melalui anakku ini. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bisigari hamluhu li Umamah ibnatihi fi shalah. Di antara tanda sayangnya beliau terhadap anak kecil, beliau sholat sambil menggendong cucu beliau Umamah binti Zainab. Demikian ikhwan, sambil sholat menggendong. Akhrajal Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Abi Qatadah Al-Ansari, dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu Umamata binta Zainab binti Rasulullah SAW wali Abil As bin Rabi'ah bin Abi Syams. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab putri Rasulullah SAW, di mana suaminya itu yaitu Abil As bin Rabi'ah bin Abi Syams. Fa idza sajada wada'aha, kalau beliau mau sujud beliau letakkan Umamahnya di lantai. Wa idza qama hamalaha, kalau beliau mau diri kembali diambil dan digendong. Demikian ikhwah. Jadi beliau sholat sambil menggendong cucu beliau. Wa min dzalika aidan takhfifuhu shalat min ajli buka'is sabi min syiddati wajdi ummihi alaihi. Di antara bukti sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak, yaitu beliau meringankan sholat. Beliau memperpendek bacaan sholat di saat beliau mendengar tangisan bayi.
Demikian, dan beliau juga merasakan bagaimana kegelisahan sang ibu ketika mendengar anaknya menangis. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Anas bin Malik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsahu, bahwasanya Nabi SAW menceritakan, yang qala, dan berkata, inilah adkhulu fis salati wa ana uridu italataha. Pernah pada suatu hari aku sholat dan aku berniat untuk memperpanjang bacaan. Tapi ternyata fa asma'u buka as-sabi. Tapi ternyata aku mendengar tangisan bayi. Ya, ada anak yang nangis. Fa atajawwazu fi sholati. Akhirnya aku pun meringkas salatku, meringankan salatku, memendekkan bacaanku. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Karena aku tahu betapa gelisahnya sang ibu ketika dia mendengar anaknya menangis. Demikian. Berarti ibunya ikut sholat, ikhwah. Ibunya ikut sholat, dan dia seorang ibu ketika dia sholat, kemudian terdengar anaknya meraung-raung menangis. Coba apa kira-kira yang dia rasakan? Ya tentunya dia akan gelisah, dia akan khawatir tentang anak yang sedang menangis beraung-raung. Minimal dia khawatir, kenapa? Tangisan anaknya itu mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian, ikhwah. Makanya Rasulullah tahu hal itu. Yang tadinya beliau ingin memperpanjang bacaan sholat, akhirnya beliau ringkaskan dengan membaca bacaan yang pendek. Demikian, ikhwah. Itu menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Kemudian wa indal Bukhari min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun riwayat Bukhari dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, inni la aqumu fis salati wa ana uridu an utawwila fiha. Aku itu salat, aku sedang berdiri salat dan aku ingin memanjangkan bacaan salatku. Fa asma'u buka as-sabi, tapi aku ternyata mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati kirahiyata ay an asyqa ala ummihi. Maka aku pun meringkaskan salatku karena kirahiyata, karena aku tahu ibunya akan merasa gelisah dengan tangisan tersebut. Demikian, ikhwah. Baik, masih hadis-hadis yang terkait dengan candaan ataupun yang hadis yang terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anak. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bisigari ta'jilu rajami al-ghamidiyah min ajli saghiriha. Di antara sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak, yaitu beliau menunda hukum rajam, menunda pelaksanaan hukum rajam terhadap seorang wanita ghamidiyah dikarenakan anak yang sedang dia kandung. Fi sahih Muslim min hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih Muslim, dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Ja'a Ma'iz bin Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah tahhirni. Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sucikan aku. Wa fihi qala, dalam hadis tersebut ada tercantum, summa ja'at imra'atun min ghamidi. Kemudian datang seorang wanita dari suku Ghamidi, minil Azdi, dari yaitu min Ghamidi minil Azdi, suku Ghamidi dan Azdi, dan dari Azdi. Faqalat, wanita ini berkata, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Faqala wayhaki irji'i fastaghfirillahi wa tubi ilaih. Kata Rasulullah, kamu ini gimana sih? Udah, kamu pulang aja. Kamu pulang dan banyak-banyak saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang mengejutkan, ikhwah. Tiba-tiba datang seorang wanita, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Sucikan aku itu artinya, ya Rasulullah, tegakkan hukum rajam kepadaku karena aku sudah berzina, itu maksudnya. Demikian, ikhwah. Sama kejadiannya seperti Ghamidi, ya, Ma'iz bin Malik. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rajam aku. Laksanakan eksekusi rajam pada diriku. Karena aku sudah berzina dan aku sudah berkeluarga. Demikian juga, ikhwah, wanita ini datang kepada menghadap Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, rajam aku sampai mati, ya Rasulullah. Karena, ikhwah, apabila seorang yang sudah ditimpakan pada dia hukuman tersebut, maka itu sebagai kafarah untuk dia,
sebagai penghapus dosanya. Ya, sebagai penghapus dosanya. Baik. Jadi wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, tahir nih, sucikan aku, maksudnya rajam aku. Kemudian kata Rasulullah, wah ya kamu ini kenapa sih? Istaghfirillah wa tubu ilaihi. Cukup kamu istighfar saja dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Jadi Rasul enggak langsung merajam. Faqalat araka turidu an taruddani kama radatta Ma'iz bin Malik. Kata si wanita ini, sepertinya Anda ingin menolak permintaanku sebagaimana Anda pernah menolak Ma'iz bin Malik. Jadi Rasulullah enggak mau menghukum-hukum seperti itu, ikhwah. Ya, karena itu memerlukan, karena ini kan akan melenyapkan nyawa. Tapi wanita ini melihat ini Rasulullah sepertinya enggan untuk melaksanakan, menimpakan hukuman rajam untuk dirinya sebagaimana permintaan Ma'iz bin Malik. Qala wa madzak. Rasulullah langsung mengatakan lagi, terus apa buktinya kamu itu sudah berzina? Qalat innaha hubla min zina. Lantas wanita itu mengatakan, Rasulullah, ini di perutku ini adalah hamil dari perzinahan. Demikian, ada buktinya bahwa dia telah berzina. Dia hamil tanpa ada suami. Demikian ikhwah. Dan dia ingin agar Rasulullah membersihkan dia dari dosa perzinahan itu. Dengan cara apa? Tegakkan hukum rajam terhadap dirinya. Masya Allah. Bagaimana pada waktu itu orang-orang sangat ingin untuk membersihkan diri, ikhwah, dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam maksiat. Ya kalaupun ternyata mereka terlancung sudah melakukan satu maksiat, mereka ingin membersihkan dosa-dosa maksiat tersebut. Walaupun harus menyenyapkan nyawa dengan cara meminta Rasulullah untuk menegakkan hukum rajam. Karena ini sudah pasti, ikhwah, ya sudah pasti, yaitu pengakuan dan ada buktinya dia sedang hamil. Demikian ikhwah. Ya sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang pernah kita pelajari di acara fatwa seputar anak, bahwasanya seorang tidak bisa ditegakkan hukum rajam pada seseorang kecuali kalau dia sudah memiliki 4 orang saksi yang melihat langsung bagaikan batang celak masuk ke mata. Demikian. Kalau saling berpelukan saja belum bisa dijadikan sebagai saksi. Kalau ternyata saksi hanya 3, cukup 4, maka mereka yang melaporkan peristiwa tersebut bahwa si fulan sudah berzina, semuanya dicambuk 80 kali. Demikian. Kenapa? Nggak cukup saksinya. Memenuhi saksi, ada memenuhi kriteria saksi. Yang kedua, pengakuan. Ya, pengakuan. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia sudah melakukan perzinahan, apalagi sampai seperti ini, dia sedang hamil, maka boleh ditegakkan hukum rajam pada dirinya karena dia yang meminta dan dia mengakui sendiri. Kata si wanita ini, innaha hubla minaz zina. Ya Rasulullah, ini adalah hamil dari perzinahan. Hamil kan nggak mungkin. Ditanya pada orang, apa dia ini gimana? Dia sudah punya suami atau belum, dan seterusnya. Ya. Kemudian faqala anti. Rasulullah tanya lagi, kamu yang melakukan? Yang melakukan zina itu kamu yang hamil. Qalat na'am, kata wanita ini, iya ya Rasulullah. Dengan santai dia mengatakan, iya Rasulullah. Faqala laha, lantas Rasulullah mengatakan, hatta tad'i ma fi batnik. Kalau begitu nanti saja. Nanti saja kita laksanakan hukuman rajam, ya, setelah kamu melahirkan. Karena ikhwah, kalau seorang wanita hamil dihukum rajam, otomatis anaknya juga akan mati. Anaknya kan nggak salah, anaknya nggak berdosa. Yang berdosa adalah mamanya, yang berdosa ibunya. Demikian ikhwah. Dengan laki-laki yang hidung belang tersebut, anak dia nggak tahu apa-apa. Ya kalau dia bisa memilih, dia tidak akan kepingin, dia tidak ingin lahir dari rahim hasil perzinahan. Semua orang. Ya. Kalau seandainya seorang anak Adam bisa memilih dari rahim mana dia lahir, dia pasti akan memilih dari rahim orang-orang yang soleh dan solehah, dari wanita-wanita yang solehah.
Demikian ikhwah. Kalau dia bisa memilih, tapi dia nggak bisa memilih. Kalau dia diberi pilihan, pasti dia akan, kalau diberi pilihan kamu mau lahir dari hasil perzinahan yang haram atau dari yang halal, pasti dia akan pilih yang halal. Tapi dia nggak bisa memilih. Makanya kalau ibunya dirazam, dia mati, anaknya ikut meninggal karena dirajam ibunya, terus apa salahnya dia? Kenapa dia harus sampai dihukum mati juga? Makanya kata Rasulullah, ya, hatta tadai ma fi batnik, nanti aja sampai engkau melahirkan bayi yang ada dalam kandunganmu. Qala fakallafaha rajulun minal ansar hatta wada'at. Nanti Rasulullah minta pada salah seorang dari suku dari sahabat Ansar untuk membiayai wanita tersebut sampai dia melahirkan. Qala fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qad wada'at al-ghamidiyah. Tak berapa lama kemudian laki-laki yang yang mengasuh, yang membiayai kehidupan, yang membiayai si wanita Ghamidiyah tadi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, wanita Ghamidiyah yang dulu itu sudah melahirkan." Faqala, dan berkata, "Idzan la nurjimuha wa nada'u walada'a saghirah laisa lahu min yurdi'uhu." Kata beliau, kalau begitu kita juga belum bisa merajamnya. Masa kita akan merajam wanita tersebut terus si anak nyusunya dari mana? Makannya dari mana? Kalau ibunya kita rajam, berarti si anaknya makan dari mana? Nyusu dengan apa? Demikian ikhwah. Faqama rajul min ansar qala ilayya rida'uhu ya Nabi Allah. Hingga seorang dari Ansar berkata, "Ya Rasulullah, aku yang membiayai susuannya. Aku yang membiayai, aku yang bertanggung jawab terhadap susuan si anak." Qala farajamaha. Maka setelah itu, ya, Rasulullah pun laksanakan hukum eksekusi mati, dirajam si wanita tersebut. Dan si anak selamat dari hukuman tersebut. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan seorang anak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa mengemban kesalahan orang lain. Perzinahan itu kesalahan emaknya, anak tidak ada salah sama sekali. Makanya tidak boleh seorang wanita yang hamil dihukum rajam, ya, kalau hingga si anak lahir dari rahimnya. Demikian, sehingga ketika si ibunya dirajam si anak pun tidak lagi terimbas pada rajam tersebut. Allahu a'lam bishawab. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat yang lain, inda Muslim, dalam hadis Muslim, faja'atil Ghamidiyah faqalat, datang wanita dari suku Ghamidiyah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku itu sudah berzina, maka sucikan aku. Wa innahu raddaha, dan Rasulullah menolaknya, enggak gitu, langsung enggak. Falamma kana al-ghad qala ya Rasulullah lima taruddani. Besoknya datang lagi wanita ini, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menolakku? Apa masalahku? Kenapa Anda menolakku? Kenapa Anda menolakku? Maksudnya kenapa Anda menolak untuk melaksanakan hukum rajam terhadap diriku?" La'allaka taruddani kama radatta Ma'iz. Sepertinya Anda ingin menolakku sebagaimana Anda dahulu pernah menolak Ma'iz. Fa wallahi inni la hubla, demi Allah aku sedang hamil, kata si wanita tersebut. Kemudian qala imma la fadhhabi hatta talidi. Kalau begitu ya sudah, kamu pergi aja dulu sampai kamu melahirkan. Falamma waladat atathu bis-sabi fi khirqatin. Ketika wanita itu melahirkan, maka dia pun datang menghadap Rasulullah sambil membawa seorang anak yang masih dibungkus dengan kain. Masya Allah, ini betul-betul kepingin dia, ikhwah. Memang permintaannya sangat tulus, bukan basa-basi. Ketika Rasulullah katakan kamu pulang saja sampai kamu melahirkan, baru kamu datang lagi. Betul, ikhwah, begitu melahirkan anaknya masih dibungkus kain. Rasulullah, ini anakku sudah lahir, silahkan sekarang laksanakan hukuman rajam pada diriku. Masya Allah, luar biasa, ikhwah, orang dahulu luar biasa. Kemudian qalat hadza qad walad,
waladtuhu. Kata si wanita tersebut, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan ini anak. Rasulullah katakan, idhabi fardi'ihi hatta taftimihi. Rasulullah kembali nggak mau melaksanakan. Kata Rasulullah, pulang aja dulu dan susui dia. Susui dia sampai kamu menyapihinya. Ya paling nggak 2 tahun itu ikhwah. Ya, susui dia sampai selesai. Kemudian falamma fatamathu atathu bis-sabi fi yadihi qissatul khubzi. Ketika wanita tersebut sudah menyapih si bayi, dia pun datang membawa si bayi. Dan di tangan si bayi ada roti, artinya dia sudah bisa makan, tidak lagi tergantung kepada air susu. Qalat hadza ya Nabi Allah, qad fatamtuhu. Ya Rasulullah, lihat ya Nabi Allah, ini anak sudah aku sapih dan sekarang dia sudah qad akala ta'am, dan sekarang dia sudah bisa makan ya Rasulullah. Fadafa as-sabi ila rajulin minal muslimin. Lantas Rasulullah pun mengambil anak tersebut, si bayi tersebut, dan beliau menyerahkannya kepada salah seorang kaum muslimin yang hadir. Summa amara biha fa hufira laha ila sadriha wa amara an-nas bi fa farajamuha. Lantas beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk menggali tanah, ya menggali hingga sedada. Kemudian wanita pun dikuburkan hingga sedada dan dia pun dilempar hingga mati. Demikian ikhwah. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kondisi si anak. Karena anak itulah maka terjadi penundaan demi penundaan dalam mengeksekusi sebuah hukuman. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bagaimana perhatian beliau, sayang beliau terhadap anak-anak. Hadis yang lain ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Sa'ib bin Yazidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dhahabat bi khalati ila Rasulullah. Bibiku pergi membawa aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat ya Rasulullah, inna bani ukhti waja'. Lantas bibiku berkata, ya Rasulullah, anak saudariku ini sedang sakit. Ya, keponakan lah berarti ya. Ya Rasulullah, keponakanku ini sedang sakit. Maksudnya Sa'ib tadi itu, Sa'ib bin Yazid. Ya Rasulullah, keponakanku ini sedang sakit. Fa masaha ra'si wa da'a li bil barakah. Lantas beliau pun mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Dalam satu riwayat ikhwah, ketika dia sudah besar, Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, ketika dia besar, ya, lanjut usia, rambut yang diusap Rasulullah itu tak beruban, sisanya beruban. Ya, jadi waktu dia kecil kan diusap Rasulullah. Ya, ketika dia datang, Sa'ib dibawa oleh bibinya dan berkata, ya Rasulullah, ini anak keponakanku ini sedang sakit. Rasulullah mengusap kepalanya dan mendoakan keberkahan. Ternyata yang bekas usapan Rasulullah itu tak beruban, tak putih, sisanya putih. Demikian. Jadi setelah tua baru ketahuan bahwa yang pernah diusap Rasulullah itu tidak pernah putih, sisanya itu yang putih. Summa tawadda'a fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian beliau pun berwudu, ya. Air dari tetesan wudu Rasul, air dari tetesan wudu Rasulullah SAW itu pun diminum oleh Sa'ib. Summa qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku pun berdiri di belakang beliau. Fa nadhartu ila khatamihi baina katifaihi misla razzil hajlah. Dan aku pun melihat di antara di punggung beliau, ya, di punggung beliau di punggung beliau itu terlihat, ya, di antara dua pundak pada di punggung belakang ini aku melihat ada seperti khatam, ya, cap ya, yang sekitar sebesar kancing baju yang besar. Demikian ikhwah. Ada yang menyebutkan sebesar telur burung. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, satu lagi. Unzur ila fi'li Abi Bakrin ma'al Hasan bin Ali. Coba perhatikan, kalau yang tadi kan bagaimana Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Hasan bin Ali. Akhrajal Bukhari min hadisi Uqbah bin Haris.
bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Haris dan berkata, "Ra'aitu Abu Bakrin wa hamal Hasan." Aku pernah melihat, kata Uqbah bin Haris, aku melihat Abu Bakar sedang menggendong Hasan bin Ali. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, bi abi syabihun bin Nabi. Sungguh dia ini mirip dengan Nabi. Laisa syabihun bila Ali. Tidak mirip dengan ayahnya. Jadi Hasan itu kan anak Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Hasan itu lebih mirip dengan Rasulullah ketimbang Ali bin Abi Thalib. Demikian. Wa Aliun yadhaku. Mendengar itu Ali ya tertawa dengan ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Masya Allah, banyak sekali ya ikhwah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sikap beliau terhadap anak-anak. Insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi langsung dengan nomor yang sudah tercantum di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan dengan via WhatsApp ya. Atau juga boleh kirimkan langsung ke nomor saya di 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustadz, ketika hamba Allah meninggal dunia pada usia lanjut, apakah di saat masuk ke alam kubur dia tetap pada usia ketika dia meninggal? Meninggal dunia pada usia lanjut, apakah di saat masuk ke alam kubur dia tetap pada usia ketika dia meninggal? Allahu a'lam bishawab. Mengenai usia, karena kan usia itu yang hanya ada di dunia, usia itu. Dalam kuburan nggak ada lagi yang namanya usia, ya, yang kuburan tidak ada lagi namanya usia. Dan nanti di hari akhirat usia itu sekitar usia 40-an, usia orang sudah dewasa. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Tapi ikhwah, sepertinya hari ini tidak ada pertanyaan. Oke lah. Demikianlah para ikhwah fillah rahimanallahu wa iyyakum. Karena tidak ada pertanyaan pada hari ini, ya semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.